Alur cerita dan sinopsis lengkap film Penjagal Iblis, Dosa Turunan, yang tayang sejak tanggal 30 April tahun 2025 di bioskop Indonesia. Alur cerita, sinopsis. 1. Film dibuka dengan adegan ritual ruqyah pada seorang anak yang diduga kerasukan makhluk halus. Sayangnya, ritual tersebut berakhir tragis, seluruh anggota keluarga tewas mengenaskan, hanya seorang ustaz selamat. 2. Fokus beralih ke Ningrum, Satin Zaneta, gadis 19 tahun yang ditangkap dan dirawat di rumah sakit jiwa karena diduga menjadi pelaku pembantaian tersebut. 3. Saat diwawancarai Daru Martinolio, seorang jurnalis investigatif, Ningrum menyatakan dia bukan pembunuh suci, melainkan penjagal iblis. Ia mengklaim memburu dan membasmi makhluk iblis yang menyamar sebagai manusia korban. 4. Daru pun menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan bahwa keluarga korban justru merupakan bagian dari jaringan iblis yang dipimpin oleh Pakunjara, Niken Anjani, seorang pemuja kegelapan. 5. Konflik pun memuncak, Ningrum dan Daru harus berhadapan langsung dengan Pakunjara, yang ternyata tengah merancang kebangkitan entitas iblis tertinggi melalui sekte sesat. 6. Daru yang awalnya skeptis kini sudah terseret ke dalam pertarungan supranatural demi menghentikan ritual jahat itu dan menyelamatkan dunia dari ancaman kekuatan gelap. Daftar pemeran utama: Satin Zaneta sebagai Ningrum, gadis muda yang mengaku sebagai penjagal iblis. Martinolio sebagai Daru, jurnalis investigatif yang menyelidiki kasus misterius itu. Niken Anjani sebagai Pakunjara, pemuja iblis di balik organisasi gelap dan pembunuhan. Kiki Narendra sebagai Ginting, peran pendukung. Edward Manalu sebagai Ustaz Hari, ustaz yang selamat dari pembantaian. Gusti Pratama sebagai Aryo, tambahan pendukung penting. Pemeran lain termasuk Budi Rose, Naomi Christie, dan lainnya yang memperkuat dunia horor sekte dan supranatural film ini. Mengapa film ini menarik? Konsep unik, bukan sekadar ritual pengusiran, tetapi konflik antara pemburu dan pemuja iblis. Unsur investigasi yang kuat, berbalut unsur supranatural dan thriller. Aksi dan mitologi lokal mengangkat elemen kegelapan agama, sekte, dan ritual mistik dalam konteks Indonesia. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Penjagal Iblis, Dosa Turunan, tayang tanggal 30 April tahun 2025. 1. Satin Zaneta sebagai Ningrum, gadis muda berusia 19 tahun yang diduga membunuh satu keluarga. Namun, ia mengaku sebagai penjagal iblis, seorang pemburu makhluk gaib yang menyamar sebagai manusia. Karakternya kompleks, tampak gila di mata umum, tapi menyimpan pengetahuan supranatural luar biasa. 2. Martinolio sebagai Daru, seorang jurnalis investigatif yang awalnya skeptis terhadap Ningrum. Ia menyelidiki kasus pembantaian tersebut dan akhirnya terseret ke dalam dunia gelap antara realita dan mistis. Daru perlahan percaya bahwa Ningrum mungkin berkata benar. 3. Niken Anjani sebagai Pakunjara, pemimpin sekte gelap dan tokoh antagonis utama. Pakunjara menyamar sebagai wanita bijak, tapi sebenarnya adalah pemuja kegelapan yang merencanakan kebangkitan iblis tertinggi. Ia punya pengikut fanatik dan kuasa spiritual jahat. 4. Edward Manalu sebagai Ustaz Hari, satu-satunya yang selamat dari pembantaian pada pembuka film. Ia sempat mencoba meruqyah anggota keluarga yang kerasukan, tapi gagal. Ustaz Hari menjadi saksi penting dalam mengungkap sisi kelam kasus tersebut. 5. Kiki Narendra sebagai Ginting, detektif senior yang menangani kasus pembunuhan keluarga. Ginting curiga pada Daru dan Ningrum, tapi perlahan mulai memahami bahwa yang mereka hadapi bukan kejahatan biasa. 6. Gusti Pratama sebagai Aryo, seorang pemuda yang menjadi korban pengaruh sekte. Awalnya tampak sebagai karakter biasa, namun kemudian diketahui menjadi medium yang hampir dipakai Pakunjara dalam ritual pemanggilan iblis. 7. Naomi Christie sebagai Sari, pasien RSJ sekaligus sahabat sekamar Ningrum. Ia menjadi saksi perubahan perilaku Ningrum dan sempat kerasukan saat entitas jahat mulai menyebar ke lingkungan rumah sakit. Pemeran-pemeran ini membangun atmosfer film yang mencekam dengan campuran horor, investigasi, dan mitos iblis lokal. Dinamika antara Ningrum, Daru, dan Pakunjara menjadi inti ketegangan sepanjang film. Berikut adalah cerita kompleks film Penjagal Iblis, Dosa Turunan, yang memadukan horor supranatural, investigasi psikologis, dan konspirasi sekte dalam satu narasi mencekam. Latar awal, film dimulai dengan tragedi berdarah, satu keluarga dibantai setelah melakukan ritual ruqyah pada anak mereka. Satu-satunya yang selamat adalah seorang ustaz yang tak sadarkan diri. Pelakunya, seorang gadis bernama Ningrum, 19 tahun, yang ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun, dari ruang isolasinya, Ningrum tidak tampak seperti penyesal. Justru ia menyebut dirinya sebagai penjagal iblis, bukan pembunuh. Menurutnya, keluarga yang ia bunuh bukan manusia biasa, tapi tubuh-tubuh yang telah dirasuki iblis kelas tinggi dari sekte hitam bernama Sagara Dahana. Konflik internal dan investigasi. Daru, seorang jurnalis investigatif, tertarik dengan pernyataan aneh Ningrum. Ia menganggap ini bisa menjadi artikel besar, atau setidaknya mengungkap korupsi dalam sistem hukum dan kesehatan mental. Namun, semakin Daru menyelidiki, semakin banyak keganjilan.
Ia menemukan arsip tentang keluarga korban yang memang punya jejak keterlibatan dalam praktik pemujaan kuno. Ia juga menemukan simbol-simbol yang sama di TKP dengan simbol pemanggilan entitas dari kepercayaan Jawa kuno, Jaran Buto, Sakti Panjer, dan Bayi Palasik. Daru mulai mengalami mimpi buruk, diganggu suara, dan menyadari ada sesuatu yang mengikuti dirinya setelah wawancara dengan Ningrum. Lapisan mitos dan sekte. Penelusuran membawanya ke Pakunjara, seorang wanita spiritual yang ternyata adalah pemimpin sekte gaib yang tersebar diam-diam di Jakarta, Banyuwangi, dan Sumedang. Sekte ini menculik anak-anak yatim, menjadikan tubuh mereka wadah iblis, dan menyamar sebagai keluarga biasa. Pakunjara rupanya sedang mempersiapkan ritual kebangkitan dosa turunan, makhluk gaib yang dipercaya sebagai sumber awal dosa manusia. Wadahnya telah disiapkan, tubuh seorang pemuda bernama Aryo, yang ternyata masih hidup dan dikendalikan melalui pengaruh mental. Transformasi dan konsekuensi. Daru berubah dari seorang skeptis menjadi seseorang yang mulai percaya dan panik. Ia akhirnya membantu Ningrum kabur dari RSJ demi menghentikan ritual. Namun, di tengah jalan, Daru mulai sadar bahwa Ningrum bukan manusia biasa juga. Ningrum ternyata adalah anak dari seorang perempuan yang dulu dikorbankan oleh Pakunjara. Ia adalah satu-satunya yang selamat, namun juga menyimpan kekuatan iblis yang belum aktif. Dengan kata lain, Ningrum adalah penjagal iblis karena dirinya adalah bayi iblis yang gagal ditumbalkan. Klimaks. Dalam ritual terakhir, Pakunjara nyaris sukses memindahkan dosa turunan ke tubuh Aryo. Namun Ningrum menyerahkan dirinya sendiri sebagai wadah agar siklus itu berhenti. Ia berkata, jika dosanya memang diturunkan ke aku, maka biar aku yang membawanya ke dalam kegelapan. Dalam kondisi kerasukan penuh, Ningrum menusuk dirinya sendiri dengan keris pemutus roh, menghancurkan tubuhnya dan menghentikan kebangkitan. Ending. Daru menerbitkan kisah itu sebagai novel fiksi. Ia tahu kebenarannya tidak akan dipercaya publik. Namun dalam adegan akhir, ketika Daru menatap cermin, sekelebat sosok Ningrum muncul dengan mata hitam dan senyum samar menandakan dosanya belum sepenuhnya hilang. Film ini menyajikan cerita multi-layered, isu mental vs spiritual, pemujaan iblis dalam kultur lokal, trauma turunan dan keturunan iblis, investigasi jurnalis yang berubah menjadi pengorbanan. Cocok buat penonton yang menyukai horor filosofis, penuh simbol, dan cerita tak hitam putih.